bakal mengadakan kuliah lapangan ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Stay tune. Di sebuah sudut tenang kota Cirebon berdiri megah sebuah istana. Ia tak hanya menyimpan artefak kuno, tapi juga kisah tentang kejayaan Islam dan kebudayaan Jawa. Inilah Keraton Kasepuhan Cirebon. Dibangun pada tahun 1529 Masehi oleh Pangeran Muhammad Arifin, cicit dari Sunan Gunung Jati, Keraton Kasepuhan menjadi pusat pemerintahan dan spiritualitas sekaligus mercusuar diplomasi Cirebon ke dunia luar. Di masa jayanya, Cirebon menjadi simpul penting jalur perdagangan rempah-rempah, tempat bertemunya pengaruh Islam, Hindu, Buddha, Tiongkok, bahkan Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu, Kesultanan Cirebon terpecah karena perbedaan politik internal dan tekanan kolonial. Dari sinilah lahir 3 keraton, Kasepuhan, Kanoman, dan Kecirebonan. Keraton Kasepuhan menjadi yang tertua dan pusat dari semuanya. Keraton ini bukan hanya saksi sejarah, tapi juga karya seni yang hidup. Arsitekturnya memadukan unsur Islam, Hindu, Tiongkok, dan Eropa, mencerminkan toleransi dan interaksi antar budaya. Kereta Singabarong peninggalan abad ke-17 menjadi simbol spiritual dan kekuasaan. Ia hanya digunakan saat ritual panjang jimat, sebuah tradisi warisan Sunan Gunung Jati untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Keraton Kasepuhan bukan museum mati, ia adalah pusat budaya yang masih hidup. Disinilah tradisi seperti gerbang syawal, panjang jimat, dan berbagai upacara adat masih rutin digelar. Masyarakat sekitar pun masih terlibat aktif menjaga warisan leluhur melalui seni tari, batik Cirebon, hingga pelestarian manuskrip kuno. Keraton Kasepuhan adalah lambaran terbuka dari sejarah peradaban Nusantara. Di balik dinding tuanya tersimpan cerita tentang iman, diplomasi seni, dan perjuangan menjaga jati diri. Di Keraton Kasepuhan Cirebon juga terdapat penerapan matematika yang dapat kita analisis. Yang pertama, kita menganalisis matematika dasar pada jendela Keraton Kasepuhan Cirebon. Jendela tradisional yang terlihat pada gambar tersebut merupakan manifestasi sempurna dari penerapan konsep matematika dalam arsitektur klasik Indonesia. Ada beberapa alat matematika yang digunakan dalam analisis jendela Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang pertama, ada geometri analitik dan sistem koordinat kartesian. Yang kedua, ada fungsi trigonometri dan identitas trigonometrik. Yang ketiga, ada kalkulus diferensial dan integral. Yang keempat, ada aljabar linear dan transformasi matriks. Yang kelima, ada teori optimasi dan golden ratio. Yang keenam, ada statistika dan analisis kesalahan. Pada jendela tersebut juga dapat dilihat secara seksama bahwasannya terdapat ornamen yang menyerupai terumbu karang pada bagian bawah jendela seperti gambar tersebut. Berdasarkan analisis visual ornamen terumbu karang pada jendela Keraton Kasepuhan Cirebon, beberapa penerapan golden ratio dapat diidentifikasi seperti proporsi keseluruhan komposisi, spiral Fibonacci dalam bentuk organik, dan pembagian ruang negatif serta positif. Selain penerapan golden ratio pada jendela tersebut, ada juga penerapan matematika pada patung Macan Ali di Taman Keraton Kasepuhan Cirebon. Pada gambar tersebut, tampak 2 patung macan putih yang diletakkan secara simetris di atas formasi batuan menghadap antara satu sama lain. Penataan kedua patung ini secara visual menunjukkan bahwa terdapat penerapan konsep matematika, khususnya pada cabang geometri transformasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.